Perlawanan terhadap kekuasaan Portugis. Portugis datang ke Indonesia pada awal abad ke-16 dengan tujuan utama menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Mereka menggunakan cara-cara monopoli dan kekerasan untuk memperkaya diri, sehingga menimbulkan penderitaan bagi rakyat dan kerajaan lokal. Contoh perlawanannya itu Kerajaan Ternate dan Tidore, Sultan Hariyun dan Sultan Babullah memimpin perlawanan melawan Portugis. Sultan Hariyun dibunuh secara licik oleh Portugis pada tahun 1570, sehingga rakyat Ternate marah dan bangkit melakukan perlawanan di bawah Sultan Babullah. Akhirnya Portugis berhasil diusir dari Ternate pada tahun 1575. Hasil kekuasaan Portugis di Indonesia semakin melemah karena terusir dari Maluku. Ditambah dengan masuknya Belanda yang kemudian menjadi persaingan kuat mereka. Akhirnya Portugis hanya bertahan di Timur Leste. Perlawanan terhadap VOC Belanda. VOC didirikan pada tahun 1602 dan diberi hak istimewa untuk menguasai perdagangan di Asia, termasuk Indonesia. VOC melakukan praktik monopoli perdagangan, memungut pajak tinggi, kerja paksa, serta sering melakukan politik lomba antar kerajaan. Selanjutnya contoh perlawanan. Perlawanan Sultan Agung atau Mataram. Sultan Agung melakukan 2 kali serangan besar ke Batavia pada 1628 dan 1629 untuk mengusir VOC. Meskipun gagal karena logistik kurang dan VOC memiliki benteng pertahanan kuat, semangat perlawanan rakyat Mataram sangat besar. Hasil perlawanan terhadap VOC seringkali gagal karena VOC memiliki senjata modern, pasukan yang terlatih, dan strategi adu domba antar kerajaan. Namun, perlawanan ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak tinggal diam menghadapi penindasan. Perlawanan terhadap penjajah Belanda. Setelah VOC dibubarkan tahun 1799, semua wilayah VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Penjajahan Belanda berlangsung lebih lama dan lebih keras, disertai dengan sistem tanam paksa atau kulturstelsel dan pajak berat yang membuat rakyat menderita. Selanjutnya ada contoh perlawanan. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa. Penyebab utama perang adalah kekecewaan Diponegoro terhadap Belanda yang mencampuri urusan kerajaan Mataram, pajak tinggi, serta penderitaan rakyat akibat tanah paksa. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan melibatkan hampir seluruh rakyat Jawa. Hampir semua perlawanan berakhir dengan kekalahan di pihak rakyat karena teknologi militer Belanda lebih modern. Namun, perjuangan ini menunjukkan kesadaran nasional bahwa persatuan sangat penting untuk melawan penjajah. Semangat perjuangan lokal inilah yang menjadi dasar lahirnya gerakan nasional pada awal abad ke-20. Kesimpulannya adalah perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia sudah berlangsung sejak kedatangan Portugis, VOC hingga Belanda. Walaupun sebagian besar perlawanannya kalah secara militer, semangat rakyat tidak pernah padam. Perjuangan para tokoh seperti Sultan Babullah, Sultan Hasanuddin, Untung Surapati, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyadien, dan banyak lainnya menjadi inspirasi besar bagi bangsa Indonesia. Semangat inilah yang akhirnya mendorong lahirnya gerakan nasional dan perjuangan menuju kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.